Halo semua, kenalin nama aku Steve. Kali ini aku bakal memperkenalkan teknik alternatif proses namanya saltprint, dan kita bakal coba mempraktekannya secara langsung. Sedikit flashback tentang sejarahnya. Saltprint ini adalah teknik alternatif proses fotografi yang cukup populer pada abad ke-19. Teknik ini pertama kali ditemukan oleh Henry Fox Talbot. Dia memperkenalkan tentang teknik cetak yang berbasis perak. Untuk cetakan ini sendiri, dia punya ciri khas itu berwarna coklat seperti ini. Aku ada dua sampel. Yang satu ini dari segi exposure-nya agak over dikit, dan yang satu lagi yang ini dia under. Tapi untuk overall dia hasil outputnya itu seperti ini. Untuk saltprint sendiri, dia warnanya itu agak condong ke arah coklat merah marun menuju kuning, dan ciri khas dari teknik ini dia bisa menghasilkan ketajaman yang sangat tajam karena memang basicnya dia perak atau perak nitrat. Sebelum kita mulai cara membuatnya, kita harus mempersiapkan beberapa bahan. Yang pertama yang kita siapkan harus adalah garam. Yang di sini kita punya adalah pure garam NaCl. Kalian bisa pakai garam dapur. Cuman untuk membuat cetak disarankan menggunakan garam yang tidak ada kadar yodiumnya. Ini kita beli garam kasar. Kalian bisa beli di toko kimia, murah, 20.000 1 kilo. Yang kedua tentu saja perak nitratnya. Ini harus agak sedikit hati-hati karena sifatnya itu korosif. Ini perak nitrat, dia bentukannya hampir sama kayak garam, cuman agak halus. Ini grade-nya perak nitrat teknis, jadi agak kasar. Ini di online shop banyak, di offline store juga ada, cuman mungkin harganya agak sedikit mahal. Terus pertama kita siapkan dua bahan itu, lalu kita membuat larutannya. Yang pertama kita bakal buat larutan si garamnya dulu. Jadi larutan yang pertama akan kita buat adalah larutan garam. Jadi untuk saltprint kita gunakan 2%. 2% itu maksudnya adalah 2 gram per 100. Jadi kalau kamu ingin buat larutan 100 ml, itu kamu harus menakar garamnya 2 gram. Karena di sini kita akan ngeprint ukuran 4, jadi kita buat 500 ml. 5 kali 2 10 gram. Jadi pertama kita akan menimbang garamnya dulu sebanyak 10 gram. Lalu kita siapkan air sebanyak 500 ml. Lalu masukkan garamnya ke dalam airnya dan aduk sampai larut. Karena di sini kita punya mesin stirrer, jadi kita gunakan teknologi stirrer biar ngaduknya lebih rata. Selagi nunggu larutannya larut, kita bakal buat larutan perak nitratnya atau silver nitrat. For your information, si perak nitrat ini di label kimianya itu korosif dan cukup bahaya. Jadi kalian untuk menghandle ini bisa menggunakan sarung tangan seperti saya. Untuk efek kalau kena si perak nitrat ini sebenarnya kita nggak ketahuan, karena dia bisa ketahuan itu setelah beberapa jam atau beberapa hari. Efeknya itu dia mematikan sel kulit. Jadi kalau kalian kena si larutan perak nitrat ini nggak akan ada rasa apa-apa, tapi setelah mandi atau selang 1 hari tiba-tiba di tangan udah ada plak, hampir mirip kayak plak hitam di kulit. Kalian kalau kecelakaan terus luka kalian kering, kurang lebih ntar jadinya seperti itu. Nah, untuk si perak nitratnya sendiri kita gunakan persentase 10%. Jadi 10 gram silver nitrat ditambah dengan 100 ml air. Untuk kalian menghandle ini agak hati-hati ya, termasuk bubukannya, karena ini cukup berbahaya kalau semisal kehirup. Oke, sudah 10 gram. Lalu kita siapkan air sebanyak 100 ml. Untuk si perak nitratnya sendiri diusahakan kita menggunakan air Aquades. Sebenarnya bisa kita menggunakan air keran, tapi untuk di daerah kalian aku kurang tahu kadar kualitas airnya bagus atau enggak, karena itu bisa berpengaruh di hasilnya nanti. Jadi diusahakan pakai air Aquades atau air demineral. 100 ml baru kita masukkan.
baru diaduk hingga larut. Ini udah gantian. Nah, ini belum larut. Ini larutan garamnya udah larut. Lalu kita ambil kertas yang akan kita cetak. Kertas yang dipakai itu adalah jenisnya watercolor paper. Kalian bisa pakai watercolor apapun, cuman saranku gunakan watercolor paper dengan ketebalan 300 GSM. Fungsinya kalau kalian pakai di bawah 300 GSM itu takutnya dia bakal merusak si kertas, karena nantinya kita bakal melakukan kontak dengan air yang cukup lama. Jadi kalau kalian pakai 150 GSM atau 200 GSM, dia takutnya kertasnya jadi hancur. Jadi sini kita pakai yang 300 GSM. Untuk kertasnya sini saya pakai jenis Hanamule Britannia. Kalian bisa cari di toko kertas terdekat di daerah kalian. Harganya cukup murah. Untuk pengolesan garam yang pertama itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan brush, kita langsung brush pada kertas langsung, atau teknik floating namanya. Jadi posisinya larutan garam, lalu si kertasnya kita diapungkan di atas permukaan air. Tapi yang pertama kita bakal coba teknik brushnya dulu. Jadi kalian ambil kertas yang udah kalian potong A4. Untuk kertasnya usahakan hot press. Jadi posisinya tinggal langsung, ini kalian bisa langsung ambil pipet, langsung kalian tetesin di atas permukaan kertasnya. Untuk pengolesannya sendiri ini agak sedikit tricky karena posisinya airnya itu bening dan kamu nggak bisa ngelihat olesan kamu itu sudah rata atau belum. Untuk pengolesannya sendiri sebenarnya tidak ada aturan bakunya, tetapi kalian bisa menggunakan caraku, yaitu one line stroke, yang dimana untuk pengolesannya itu kamu sekali garis. Jadi contohnya kayak gini, dari atas ke bawah, atas ke bawah, 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 lalu balas bawah atas, baru dari kiri ke kanan, lalu dibalas lagi kanan ke kiri. Karena larutannya bening, jadi kalian nggak bisa ngecek secara langsung kayak gini apakah olesannya udah rata. Jadi kalian bisa angkat cetakan kalian, baru kalian lihat dari pantulan cahaya apakah sudah rata atau belum. Ini adalah teknik brush. Jadi kalian menggunakan kuas untuk mengoleskan si larutan garamnya. Atau yang kedua itu kalian bisa menggunakan teknik floating. Floating itu diapungkan atasnya. Jadi kalian bisa ngambil bak yang seukuran kertas ya, lalu kalian tuangkan aja si larutan garam yang udah kalian siapkan, lalu tinggal kalian apungkan. Sebelum diapungkan usahakan kertas kalian rata. Untuk pengapungannya sendiri paling enak itu kalian menggunakan timer, diamkan selama 3 menit. Untuk pengecekannya kalian bisa angkat beberapa kali, lihat apakah ada bubble di atas permukaannya. Takutnya kalau ada bubble di atas permukaannya, dia jadi nggak rata nyerap di kertasnya. Jadi kalian bisa tekan-tekan. Sebenarnya paling ideal itu menggunakan teknik floating seperti ini, karena dia pengolesan larutan garam pada permukaan kertasnya dia rata. Nah ini bisa kalian angkat beberapa kali, baru kalian cek apakah sudah rata kena di kertasnya atau belum dari pantulan cahaya. Ini sudah cukup rata, jadi kita diamkan selama 3 menit. Oke, ini sudah 3 menit, jadi kita langsung angkat. Nah ini bisa kelihatan dia udah rata. Baru setelah itu kita jemur selama, mungkin kalau untuk suhu ruangan itu sekitar 1 jam atau 2 jam yang paling ideal di suhu ruangan, untuk memastikan si larutan garamnya ini benar-benar kering di kertas. Oke, jadi ini sudah proses pengeringan ya. Jadi si larutan garamnya di kertas itu sudah kering. For your information, jadi teman-teman atau kalian yang pengen nyetak itu sebaiknya ngasih tanda di belakang kertas seperti ini. Tadi aku lupa mention, ini aku kasih tanda X. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita tahu di balik tanda X ini itu yang kita olesi larutan garam tadi. Jadi nggak kebalik. Takutnya ketika kita udah ngoles di satu sisi, ternyata kita malah ngoles satu sisi yang berbeda. Jadi ntar reaksi kimianya nggak ada. Jadi pastikan sisi yang sudah teroles si larutan garamnya itu teroles juga sama si penitrat. Lalu setelah kertas yang sudah kita olesi dengan larutan garam, kita olesi kembali dengan larutan si pernitrat atau si pernitratnya tadi. Sebelum ke pengolesan yang kedua, usahakan kertas yang akan digunakan, kertas yang udah diolesin garam tadi itu benar-benar kering. Jadi ini larutan si silver nitrat yang udah kita larutkan. Sebenarnya ini belum bisa kita gunakan karena posisinya larutan silver nitrat itu akan berfungsi sempurna setelah kita diamkan 1 hari 1 malam di botol ember atau botol warna coklat kayak gini. Jadi setelah kalian melarutkan si silver nitrat, kalian bisa simpen di botol ember atau botol kaca warna coklat ini. Ini kita masukin dulu.
lalu kita tutup. Ini namanya proses ripening. Jadi larutan yang sudah kita larutkan itu kita diamkan di botol kaca kayak gini, lalu kita simpan di ruangan tertutup tanpa ada cahaya dengan posisi sirkulasi udara, tidak lembab dan tidak kering. Setelah 24 jam baru si larutannya bisa kita gunakan. Tapi karena kita lagi membuat di Saltrin ini, jadi aku udah nyiapin satu buah larutan yang udah aku siapin. Ini udah aku larutin 1 hari yang lalu. Jadi ini akan kita gunakan untuk proses Saltrin. Untuk pengolesannya hampir sama seperti larutan garam yang pertama tadi. Ada 2 metode, yaitu bisa kamu brush atau kamu floating. Tapi posisinya kalau kamu floating itu larutannya harus cukup banyak. Jadi usahakan si kertas itu terapung di atas larutannya. Tapi karena aku punya larutannya itu dikit, jadi kita menggunakan metode brush. Untuk brushingnya sendiri agak sedikit tricky, hampir sama kayak proses larutan garam tadi, karena posisinya larutannya itu bening dan kita nggak tahu permukaan mana yang sudah rata. Jadi kita coba dulu. Ini kita ambil larutannya, kita tetes. Lalu for your information ya, usahakan kalian menggunakan sarung tangan karena posisinya si larutan ini udah cukup berbahaya karena di data teknis kimianya ini posisinya korosif. Usahakan tidak terkena kulit, tidak tertelan dan tidak terhirup. Untuk brushingnya kalian bisa gunakan brush spons seperti ini atau brush kuas seperti biasa. Tapi di sini aku gunakan brush foam kayak gini. Untuk pengolesannya kalian bisa gunakan metode yang pertama tadi, yaitu one line stroke, satu garis. Jadi dari atas ke bawah lagi. Lalu kalian balas dari bawah ke atas. Lalu dari kiri ke kanan. Lalu dibalas lagi kanan ke kiri. Nah, untuk pengecekannya itu kalian bisa angkat seperti pada pengolesan larutan garam tadi. Kalian angkat, lalu kalian lihat dari pantulan cahayanya apakah dia sudah rata atau belum. Kalau kalian sudah memulai proses pengolesan ini, lalu kalian mengoles di ruangan yang cukup ada cahaya UV, sebenarnya posisinya larutan ini sudah bekerja. Dia udah mulai menghasilkan warna, dia udah mulai berubah warna. Mungkin kalau kalian lihat di sini, dia di larutan sama pinggir kertasnya ini agak beda warnanya dikit. Mungkin di kamera nggak kelihatan. Untuk penyimpanan silver nitrat ini usahakan dia di botol kaca, soalnya uapnya sendiri dia bisa sangat korosif, jadi dia bisa merusak barang-barang di sekitar. Jadi kalau kalian nyimpannya di lemari itu bisa kalian bungkus dulu pakai plastik, baru kalian tutup pakai kardus. Soalnya takutnya kalau kalian simpen di botol kaca biasa seperti ini, botol kacanya nggak rapat, dia bisa nguap dan uapnya itu bisa ngancurin barang-barang di sekitar penyimpanan kalian. Jadi kalau kalian nyimpan di lemari, mungkin lemarinya ada endapan-endapan uap gitu dan dia bisa merusak karena memang sifatnya dia korosif. Nah, ini olesannya udah rata. Lalu kita diamkan lagi selama kurang lebih 1-2 jam sampai benar-benar kering. Dan untuk menyimpannya sendiri, usahakan di ruangan yang tertutup, tidak ada cahaya matahari. Karena kalau kalian nyimpan di ruangan yang ada matahari, dia udah mulai reaksi, dia udah mulai bekerja reaksinya. Jadi ketika kalian masuk tahap exposure, dia nggak maksimal. Ini kita diamkan dulu sampai kering. Jadi selagi nunggu di silikonernya kering, kita bakal buat larutan fixer. Ini nggak aku mention pertama, kenapa? Karena memang semua cetakan yang basicnya perak atau silver nitrat itu harus kita melalui proses fixer namanya, atau fixing gambar. Karena posisinya adalah tiap cetakan yang berbasis perak atau perak nitrat itu dia posisinya nggak stabil, jadi mesti kita fixkan atau stabilkan. Untuk bahan untuk memfixkan gambar itu kita pakai ini namanya sodium thiosulfide atau HIPO. Ini bisa kalian cari di toko kimia, harganya murah, sekitar 1 kilo tuh 20-30 ribu. Fungsinya apa? Fungsinya buat memfixkan gambar, karena kalau kita nyetak cetakan yang berbahan perak nitrat atau silver nitrat, dia meskipun kita sudah proses washing atau mencuci dengan air yang cukup lama, dia akan tetap ada perubahan warna karena dia nggak mengalami proses fixing. Jadi harus kita fixingkan. Tetapi sebelum masuk fixer, di sini kita ada 5 wadah karena 5-5-nya ini berfungsi semua. Untuk Saltrin kita akan melalui tahapan yang cukup panjang. Itu kita ada 8 kali cuci dengan air yang beda-beda. Kenapa panjang dan banyak jenis airnya? Karena memang si Saltrin ini kita nggak nyucinya dengan proper, dengan bagus, dia akan terus berubah. Mungkin setelah kering
hasilnya akan bagus. Tapi selang seminggu atau 1 bulan udah terkena matahari, terkena oksidasi, terkena suhu ruangan, dia akan melalui perubahan. Jadi dia makin lama makin gelap atau nge-reduce dia. Jadi kalau kita nggak melakukan proses fixer atau fixing dengan baik, resikonya dia nggak bisa tahan dengan lama, jadi tetap ngedrop dia. Nah, untuk si Saltrin ini ada 6 kali cuci. Jadi yang pertama sama yang kedua itu kita menggunakan larutan garam, hampir mirip dengan larutan garam yang pertama kita pakai, tapi untuk proses washingnya kita menggunakan konsentrat 5%. Kalau untuk penggunaan emulsi kita menggunakan 2%, tapi untuk proses washing kita menggunakan 5%. Jadi kita akan mencampur larutan 1 liter dengan persentase garam 5%. Jadi kalau 5% itu 5 gram untuk 100 ml. Jadi kalau kita larutin 1 liter, kita membutuhkan 50 gram garam. Jadi kita pakai garam yang tadi lagi, kita timbang sebanyak 50 gram. Fungsinya garam itu adalah untuk melepaskan semua klorid yang ada kandungan peraknya, yang perak tidak terpakai, karena posisinya si perak itu akan terikat dengan zat garam ya. Jadi kalau yang dia tidak terekspos, dia akan ikut dengan garam ini. Kenapa mesti air garam, kenapa nggak air biasa? Karena dia akan memaksimalkan proses pelepasan zat klorid nitrat. Jadi kalau kalian bermain dengan perak nitrat atau saltrin, kimia yang namanya itu silver chloride, itu yang dibutuhkan untuk perubahan warna pada saltrin tersebut. Ini kita timbang 50 gram. Ini dua-duanya sudah kita masukkan garam banyak 50 gram. Jadi posisinya ini 1 liter dengan persentase garam 5%. Lalu kita aduk. Bisa kalian aduk dengan cara manual menggunakan sendok atau apapun itu. Oke, di sini karena kita punya mesin stirrer, kita aduk dengan mesin stirrer. Jadi ini kita lagi nunggu si larutan garamnya tercampur dengan rata. Lalu kita timbang si sodium thiosulfit atau garam hipo namanya. Untuk persentase menggunakan fixer ini kita membutuhkan sebanyak 10%. Jadi 10 gram dengan perbandingan 100 ml air. Jadi karena kita akan buat 1 liter, kita membutuhkan 100 gram untuk 1 liter. Untuk proses fixernya ini saya melakukan 2 kali tahapan. Jadi itu posisinya kita akan melakukan 2 kali fixer. Jadi di larutan pertama cuci, lalu masukin ke larutan kedua. Fungsinya adalah untuk memfixkan secara total gambar itu. Sebenarnya dalam saltrin itu dia bisa cukup hanya 1 kali proses fixer, tapi biasanya selama saya mencoba si saltrin ini, dia akan tetap berubah kalau si fixernya ini kurang lama atau kurang bagus persentasenya. Ini 100 gram kita masukin. Lalu kita aduk. Tapi ini kita bikin sekali lagi. Jadi ini tahapannya adalah 2 kali wash dengan air garam, lalu 2 kali wash dengan larutan fixer. Untuk kalian yang ingin nyoba si saltrin ini, diusahakan ketika sudah melarutkan bahan untuk proses washing itu langsung digunakan. Jadi jangan didiamkan selama 1 malam, karena fungsinya nggak akan sebagus pada pencampuran yang pertama. Ini udah kita masukkan. Ini larutan garamnya sudah larut ya. Ini kita ambil. Ini diingat, ini larutan garam yang pertama. Lalu kita masukkan lagi untuk larutan garam yang kedua yang belum kita campur aduk. Lalu kita aduk lagi. Lalu kita akan membuat larutan clearing bed. Jadi si saltrin ini membutuhkan larutan yang namanya clearing bed. Konsentratnya itu adalah sodium sulfit. Jadi ini sebenarnya opsional untuk tahapan wash pada saltrin. Yang diutamakan adalah proses washing dan proses fixing. Itu yang diutamakan pada proses saltrin. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, itu kalian membutuhkan bahan yang namanya sodium sulfit. Itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses washing, karena di saltrin setelah proses wash dengan air garam, fixing dengan sodium thiosulfit, itu ada tahapan yang namanya final wash. Final wash ini yang cukup lama, dia bisa memakan 20-30 menit. Tapi dengan bantuan clearing bed ini kita akan mereduce waktu itu jadi sekitar 10-15 menit. Fungsinya untuk membantu sodium thiosulfitnya bekerja dengan baik. Untuk persentasenya sodium sulfit itu kita menggunakan persentase 1%, persentase yang rendah. Jadi 1% untuk 100 ml, jadi 1 gram untuk 100 ml. Karena kita akan melarutkan 1 liter, jadi kita membutuhkan 10 gram untuk 1 liter. Kita
kita akan nyampurin sodium sulfit. Kita membutuhkan 10 gram untuk 1 liter karena presentasinya adalah 1%. 1 gram untuk 100 ml, kita butuh 1 liter, jadi kita butuh 10 gram. Oke, sudah 10 gram. Lalu kita masukkan ke air. Perlu diingat, ini ada 2 larutan garam. Ini larutan fixer yang lagi, ini satu lagi diaduk, ini belum diaduk, dan satu larutan hipoklir. Untuk saltprint memang dia tahapannya cukup ribet. Bukan ribet sih sebenarnya, tapi lebih ke panjang prosesnya. Karena memang segala proses alternatif yang basicnya perak itu membutuhkan penanganan khusus. Maksudnya kita membutuhkan proses washing yang lama. Karena kalau proses washing nggak sempurna, nggak bagus, dia akan mengalami proses oksidasi atau nge-reduce. Jadi gambarnya makin lama makin gelap. Apalagi kalau kita penyimpanannya di ruangan yang cukup lembab, terkena matahari, dia akan perubahannya dengan cepat. Jadi kita membutuhkan proses wash yang lama. Ini satu udah larut, si larutan fixernya, sodium thiosulfitnya udah larut. Ini kalau kalian pegang dia agak-agak dingin gitu. Baru lanjut untuk larutan fixer yang kedua. Oke, jadi posisinya kita udah nyiapin beberapa larutan yang akan kita pakai. Selanjutnya kita akan melakukan proses exposing, yaitu memaparkan saltprint ini dengan cahaya UV. Tapi sebelumnya kita sudah mempersiapkan objek untuk merekam, yaitu film negatif. Sampelnya itu kayak gini. Ini udah kita print. Kalian kalau pengen ngeprint ini gampang. Ini kalian tinggal cari bahannya. Namanya mica polyfilm. Kalau kalian sering main sablon, kalian nggak asing dengan bahan ini. Ini adalah bahan untuk bikin sablon. Bahannya cukup murah. Per meter itu sekitar 20 ribuan. Lalu bisa kalian print sendiri di rumah dengan printer inkjet. Kenapa gambarnya negatif? Karena posisinya si perak nitrat nanti dia akan bekerja pada gambar yang kena cahaya. Jadi dia bakal bereaksi pada paparan langsung kena cahaya UV. Jadi kenapa negatif? Karena ketika ini direkam hasilnya bakal positif. Kecuali kalau kalian gambarnya positif, lalu kalian exposing dengan cahaya UV, dia hasilnya akan negatif karena gambarnya akan terbalik. Ini kan gambarnya terbalik. Jadi si putih ini nanti bakal berubah warna, kecuali warna yang hitam ini yang ngeblok, dia akan nggak bereaksi pada kimia, pada UV, jadi hasilnya akan putih pada kertas itu. Di sini kita mengeringkannya dengan bantuan Dreyfus. Jadi ini posisinya udah kering. Nah ini bisa kalian lihat sendiri, sini udah agak-agak coklat ya. Beda sama di sini, bagian sini. Ini kan nggak kena si silver nitratnya, dia masih putih. Sedangkan daerah sini dia udah agak kuning. Ini posisinya sudah bereaksi dengan cahaya. Ini posisinya langsung kita expose dengan cahaya UV. Untuk proses exposingnya itu bisa kalian gunakan dengan 2 cara, yaitu expose langsung dengan cahaya matahari atau menggunakan bantuan lampu UV. Kebetulan kita di sini punya mesin UV dengan kekuatan 1000 watt UVB. Lalu kalian bisa menempatkan langsung objeknya di atas kertas seperti ini. Lalu kalian press seperti ini. Kebetulan ini mesinnya udah satu set dengan alat vakum. Jadi dia posisinya ketika mesinnya hidup, si mesin akan membuat vakum pada dalam kaca ini. Jadi film dengan kertas dia benar rapat. Kalau kalian melakukan proses exposing di cahaya UV dengan posisi filmnya agak renggang, dia bisa ngebayang. Jadi usahakan beneran rapat ke kertas biar nggak menghasilkan bayangan. Jadi gambarnya jelas dan kontras. Lalu kita nyalakan mesinnya. Kita set waktu di 5 menit. Untuk proses saltprint sebenarnya tidak ada aturan baku, karena itu posisinya tergantung pada konsentrat formula dari silver nitrat. Karena kita menggunakan persentasenya 10%, itu biasanya yang saya gunakan adalah 3-5 menit. Tapi untuk gambar ini kita coba 5 menit. Nah ini bisa dilihat dia udah mulai proses ngepres di atas kertasnya. Jadi mica dan kertasnya itu benar rapat. Nanti mesinnya otomatis nyala. Opsionalnya bisa kalian cari di Tokopedia, yaitu lampu UV. Beda dengan lampu UV untuk akuarium, itu beda karena itu kategorinya adalah UV spektrum. Dia nggak ada kandungan UVA dan UVB. Ada, cuman nggak terlalu kenceng. Kalian bisa nyari UVA dan UVB. Harganya cukup mahal, tapi bisa kalian jadikan alternatif kalau kalian ingin nyetak di malam hari. Karena di sendiri paling ideal itu menggunakan cahaya matahari. Ini kita tutup dulu karena lumayan silau. Untuk proses menggunakan matahari sebenarnya paling ideal itu di waktu ini udah nyala nih, nah bisa dilihat ini pinggir-pinggirnya udah mulai berubah warna. Nah, ini udah mulai bereaksi sama bahan kimianya.
Jadi kandungan garam dengan silver nitratnya dia bereaksi dengan sinar itu. Ini mengubah kan. Untuk cetakan yang berbasis perak itu terkenal dengan kecepatannya, karena beda dengan cetak alternatif yang non perak nitrat, dia membutuhkan waktu exposing atau penyinaran yang cukup lama. Tapi beda dengan fisik perak seperti salprin, albumen atau pandai, dia proses penyinarannya cukup cepat, apalagi kalau kamu menyinarinya di cahaya matahari. Untuk di daerah iklim Indonesia paling ideal waktu exposing itu di sekitaran jam 8 sampai jam 10. Di atas jam 10 itu masih bisa, cuma posisinya matahari itu udah pas di atas, dan itu karakter cahaya beneran harsh, maksudnya beneran keras gitu. Kecuali kalau kamu menyetaknya itu di pagi hari antara jam 8 sampai jam 10, itu masih ideal. Cahayanya tetap tegas tapi masih halus, nggak harsh, nggak keras banget kayak di atas jam 10 atau jam 11 siang. Ini kita tunggu selama 5 menit, mudah-mudahan hasilnya maksimal, karena sebenarnya untuk proses alternatif apapun itu paling ideal kita lakukan tes sprint per menit. Tapi kita coba dulu, lalu setelah jadi kita akan melakukan proses washing. Posisinya udah 2 menit ya, kita angkat. Ini hasilnya, mungkin hasilnya akan biru, agak biru-biru kehitaman gitu. Tapi ini posisinya belum kita proses. Hasilnya udah jadi, udah bisa kita lihat langsung kayak gini. Dan ini belum fix. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tahap proses fixing. Ini larutan yang kita campur tadi. Ada garam, fixer, dan clearing bed. Untuk setiap larutan kita gunakan untuk proses washing itu memerlukan waktu 5 menit. Jadi 5 menit. Ini kita set timer di 5 menit. Yang pertama kita masukkan larutan garamnya dulu. Selama 5 menit ini kita harus melakukan proses agitasi secara terus-menerus. Kalau semisal kita diamkan, dia bisa, tetapi si perak dan garamnya dia nggak akan keangkat secara maksimal. Jadi, ini ada 5 menit, jadi larutan garam yang pertama udah beres. Kita taruh lagi, kita pisahkan, lalu masukkan larutan garam yang kedua, lalu set timer lagi 5 menit, lalu agitasi lagi terus menerus selama 5 menit. Selanjutnya sebelum masuk proses fixer, kita harus melakukan proses washing lagi menggunakan air biasa. Jadi garam, air mengalir selama 5 menit, baru fixer 1, fixer 2, air lagi 5 menit, baru masuk ke clearing bed 5 menit, baru yang terakhir itu final wash. Final wash kita membutuhkan waktu 15-20 menit. Baru setelah itu kita diamkan atau keringkan selama 1 malam. Paling ideal itu 1 malam di dalam suhu ruangan. Besok pagi atau 1 hari setelah baru bisa kita lihat hasilnya. Ini udah larutan garam yang kedua. Selanjutnya sebelum masuk fixer kita akan melakukan proses washing dengan air mengalir selama 5 menit. Fungsinya adalah untuk melepaskan sisa garam yang terikat di kertas. Kenapa air mengalir? Sebenarnya fungsinya adalah untuk dia tetap ada sirkulasi. Mungkin kalau teman-teman melakukan proses ini di rumah, kalian bisa mengakalinya dengan beberapa kali ganti air dari bak. Jadi nggak menggunakan selang kayak gini. Jadi kayak selama 1 menit ganti lagi airnya, selama 1 menit ganti lagi airnya, selama 1 menit ganti lagi airnya, dan itu diagitasi terus. Tapi karena di sini kita punya selang, jadi kita aliri terus selama 5 menit. Baru setelah 5 menit proses washing dengan air biasa, lalu kita masukkan larutan fixernya. Setelah masukin fixernya, nanti akan ada perubahan dari cetakannya. Dia agak sedikit wash out atau agak sedikit over, jadi agak terang dikit. Tapi setelah proses pengeringan, setelah proses washnya udah beres, warnanya akan kembali normal. Ini udah beres tahap fixer. Selanjutnya adalah wash lagi dengan air mengalir selama 5 menit. Setelah proses washing selama 5 menit ini dengan air mengalir, baru memasuki proses wash dengan clearing bed atau larutan sodium sulfit tadi 5 menit lagi. Lalu setelah beres larutan si sodium sulfit atau clearing bed, baru final wash dengan air mengalir selama 15-20 menit. Tapi untuk cetakan yang ini karena dia exposure-nya udah bagus, nanti final wash-nya kita pakai waktu 15 menit. Oke, ini udah proses washing ya 5 menit. Perhatikan. Setelah wash dari fixer, kita masukkan larutan hypoclear atau clearing bed. Pada proses ini nggak ada perubahan warna yang signifikan karena memang fungsi si clearing bed
adalah membantu mempercepat proses final wash. Ini diiritasi lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit baru kita ke proses final wash. Dialiri air selama 15 menit. Dialiri terus. Dari tahapan awal dari larutan garam masuk sampai clearing bed ini, kalian bisa lihat ada perubahan warna dari yang warna hitam biru ke abu, ada sedikit ungunya, baru sampai jadi warna seperti ini yang coklat kuning, ada sedikit magentanya. Memang Saltprint memang seperti ini output hasil jadinya. Oke, ini udah proses clearing bed ya selama 5 menit. Kita buang airnya. Lalu tahapan terakhir adalah kita melakukan final wash dengan air mengalir selama 15 menit. Tahapan ini adalah krusial karena fungsi final wash adalah untuk membuang semua sisa chemical yang ada di kertas. Jadi kalau kalian nggak melakukan final wash, kemungkinan dia gambarnya bisa ada kemungkinan ngedrop. Apalagi kalau kamu nyimpannya di ruangan yang cukup lembab atau kena sinar matahari atau ruangan kering sekalipun, dia bisa berpengaruh. Kita biarkan selama 15 menit dengan air mengalir. Oke, ini udah satu jam setengah sebenarnya. Kita udah nunggu dia kering dan kita lihat langsung ya. Nah, jadi ini hasil Saltprint yang udah jadi, bisa dilihat. Ini udah bisa dilihat langsung. Ini udah fix, gambarnya bakal seperti ini. Jadi keunggulan dari Saltprint adalah detailnya. Itu proses dari pembuatan dan pengenalan cetak Saltprint dari Steve. Sekian dan terima kasih.